Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Cak, kalau di mixer digital itu kan di inputnya ada fasilitas delay-nya. Selain di output, di inputnya kan juga ada fasilitas delay-nya. Terus kapan kita bisa menggunakan fasilitas itu? Dan pengaruhnya apa di sumber bunyinya? Oke. Begitu. Satu. Yeah. Poin pertama, delay di dalam mixer digital, di dalam channel input atau output ya. Kalau di output kan udah jelas, output itu larinya biasanya kan dia lari ke loudspeaker. Ya. Kalau input ini untuk mix. Nah, terkadang tata letak mikrofon yang berbeda-beda itu menimbulkan pergeseran fase yang berbeda-beda. Terkadang pergeseran fase itu tidak mutlak 180 derajat. Nah, sedangkan delay kalau kita tarik garis lurus ini adalah delay. Gelombang ini adalah panjang gelombang lambdanya. Kita menarik delay sepanjang lingkaran gelombang ini. Kalau misalkan kita sampai menuju ke minus 180 derajat, meskipun kita tidak membalik fasa atau polarity, berarti kita sudah sama dengan melakukan pembalikan fasa. Hanya yang berbeda kalau kita melakukan pembalikan fasa, itu nilai yang kita dapatkan itu satuan nilainya derajat. Akan tetapi kita menggeser sebuah sumber bunyi hingga melampaui batas tertentu, itu kita akan sama dengan membalik fasa. Makanya kalau di LMS seperti di BX itu, dia ada decrease, dia ada phase, di samping ada invert dia ada phase. Invert membalik secara otomatis dari 0 ke minus 180 derajat. Tapi kalau fase, dia menggeser sedikit demi sedikit. Sesuai dengan nilai derajat. Itu perbedaannya di situ. Nah, kapan kita menggunakan? Penggunaannya ketika di dalam kita mix. Itu kita membunyikan satu persatu, tapi di situ itu ada sumber yang memang itu menghilangkan sumber bunyi yang lain, itu yang harus kita tindak lanjuti. Yang sudah bisa dipastikan, yang sudah bisa kita raba, yang poin baku satu. Sebenarnya mikrofon dengan loudspeaker itu sama, hanya berbeda dia tempatnya sebagai output dan input. Sebenarnya sama. Gambaran sebuah sound ketika di dalam software simulasi yang namanya Ace Focus, itu pasti akan ada gambar seperti ini, mengeluarkan polar pattern dari speaker yang ditata. Benar ya? Mikrofon, gambar mikrofon pun sama, ada gambar seperti ini, dia membentuk polar pattern. Ketika keluar dari nilai polar pattern, ya seperti ini, halo, seperti ini bunyinya. Ini sama ketika kita mendengarkan loudspeaker tidak dari depan, dari samping, seperti ini bunyinya. Hanya saja ini tidak bisa dikoneksikan ke output langsung. Harus melalui mic preamp. Intinya, kapan kita harus menindaklanjuti tentang permasalahan di mana kita harus melakukan delay kompensasi untuk di channel, terutama di posisi mikrofon yang itu letaknya itu berlawanan atau ada pergeseran titik, meskipun itu tidak signifikan, itu kita bisa lakukan delay.
Contohnya, Cak. Maksudnya mic buat apa, kick atau mic buat apa gitu yang biasanya perlu di delay. Kalau kick, ketika kita mendelay kick, itu kita harus pastikan dulu sumber kick, bass gitar, ini saming apa enggak? Kalau ini sudah saming, berarti kalau ada sumber bunyi yang lain kita bunyikan kok terjadi ini enggak saming, berarti yang menjadikan ini tidak saming itu bukan kick atau bass gitar, tapi yang lain ini. Begitu seterusnya, makanya terkadang banyak kita melihat orang terkadang mixing itu sinyal sampai tinggi banget tapi suara nggak keluar. Ada yang terkadang itu sinyal itu terbaca hanya sedemikian. Baik itu secara nilai RMS atau nilai desibel hanya terlihat sekian. Tapi suara sudah keluar. Nah itu karena di situ itu tadi. Yang namanya parameter sendiri di dalam PEQ atau parametric equalizer itu setiap kita melakukan pergeseran, pemotongan atau kita melakukan boosting itu pasti di situ akan terjadi pergeseran nilai fasa. Makanya disediakan fasilitas delay di situ itu untuk kebutuhan seperti itu tadi. Nah, sedangkan pergeseran di dalam kita menaikkan atau menurunkan salah satu atau beberapa titik frekuensi itu pergeserannya tidak mutlak 90 derajat atau minus 180 derajat. Dia bisa hanya berkisar 20, 30 derajat, 35. Nah kalau nilainya sedikit, mau kita balik polaritasnya pun, itu tetap hasilnya akan sama. Hanya saja misalkan nggak dibalik itu dia di sini, kalau dibalik dia di sini. Tapi kasusnya akan tetap sama. Lah bisanya diatasi supaya selaras kembali, delay. Itu seperti itu. Gambaran yang paling sulit biasanya pertanyaan seperti ini nek kendang karo drum dadi siji. Drame dicek son niku enak deng wis jebos niki kendange puasang deng saweteli penak kendange. Drame itu apa meneh? Teyek senere kok malah ngene. Tom nggih enak ding tapi iso malah dadi dong iki mbuh kabeh. Nah, permasalahan itu di situ. Sama-sama menghadap ke bawah. Take miki nggih madhep mrene. Tome nggih ngeten, tapi posisinya atas dengan bawah. Ya disitulah kita bisa melakukan mana yang harus kita geser. Nah pergeseran dengan nilai derajat yang kecil itu kita bisa lakukan dengan pergeseran delay. Karena menggeser delay di dalam satuan nilai waktu tertentu kita sama juga dengan melakukan pergeseran nilai fasa. Seperti itu. Bon jelas? Terus kalau panjang kabel inputnya yang berbeda, Cak. Yang satu 10 meter, terus yang satu lagi 20 meter. Niku yang 20 meter apakah harus di-delay? Monggo. Kalau panjang kabel berbeda, secara otomatis kalau dinilai kecepatan, lebih cepat yang pendek atau yang panjang? Cepat yang pendek kan? Iya seharusnya berarti yang pendek. Yang harus di-delay yang 10 meter. Tapi di dalam kabel input, penyusutan nilai impedansi itu biasanya tidak mengurangi nilai daripada konstansi fasa atau delay. Adapun hanya beberapa prosentase. Biasanya yang baku itu apa? Respon yang berkurang. Respon dan nilai reduction atau nilai noiseless yang akan keluar dari panjangnya kabel tersebut. Semakin panjang nilai kabel, resiko untuk noise itu akan jauh semakin tinggi. Gimana itu? Berarti tidak perlu ya, Cak? Tidak perlu sebenarnya. Oke.
Karena yang baku itu pergeseran kalau memang benar-benar delay itu harus dilakukan kan kelihatan banget Mas. Artinya dari sumber beberapa channel ini ketika terjadi cancelling itu udah nampak banget. Contoh, kalau sampean pengen tahu, kalau di mixer digital itu, kalau misalkan untuk instrumen total sampean jadikan 1 DCE, terus vokalnya sampean jadikan 1 DCE. Ketika vokal bunyi, instrumen kan mati. Pakai MC itu, coba sampean dengarkan dengan seksama, dengarkan benar-benar. DCE sampean mute, sampean nyalakan, sampean mute, sampean nyalakan. Ketika sampean mute yang terjadi apa? Ketika yang sampean nyalakan, suara vokal MC ini terjadi apa? Kalau itu terjadi perubahan, entah itu di respon frekuensinya berkurang, entah itu di levelingnya berkurang, bisa dipastikan channelnya sampean ada yang cancel. Monggo dipetani. Dan saya yakin pasti belum banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Ketika dinilai sudah benar, oh wes iki wis enak. Nek kula tipikal orang paling aneh. Dadi ngoten niku pun bener nggih. Oh niki pun bener niki. Tapi kula ora tarit supaya ketemu salahe meleh. Oh, salahe ten mriki. Ternyata ketika ini saya balik, terus ini saya biarkan, dia yang berkurang di sini. Tapi kalau ini yang saya balik, yang situ tidak, yang terjadi seperti ini. Kula seneng. Mencari-cari seperti itu tuh seneng. Karena memang yang berurusan dengan fase itu terlihat sepele, tapi itu vital. Meskipun nilainya hanya sepersekian derajat niku dadi perkara. Salon ditumpuk akeh mboten tambah banter, tambah ganduli kancane niku urusane fase yang bergeser sak cerit niku niki pengumuman. Iki sing marahi ngoten niku penyakite. Dadi terkadang nggih speakernya padha kabeh. Aku tuku anyar kabeh sakniki. Oh nggih anyar, pabrik ini kok nggih pun ngukur bener. Yang jadi masalah ten jero boke digaweke dhewe, digeraji dhewe. Ukuran miline beda, kerapatane bok beda, masange oren beda. Niku pun dadi ukara mungkin dadi masalah. Satu diunekke penak, klumpukne kancane kok dadi ngene. Tumpuke meneh lah kok malah ngene. Tumpuke malah mboten dadi banter. Niku penyakite ten mriku niku. Sama juga dengan mixing niku nek ketemu, nek bener-bener pasti sampean pernah nemui. Sampean sendiri pernah mixing iki sinyale cilik tapi kok wis seru ya, wis banter ya. Kok wis bener ya. Tapi gak enten ada kala sampean nemui kok wangel ki opone to wis sakmene kudune sakmene biasane iki wis muni iki kok urung muni. Mesti nate nemoni kan? Pasti pernah ngalamin. Nah, itu permasalahannya di situ. Lah, di situ itu yang namanya proses mixing itu bisa terjadi karena pondasi sistem ini yang memang belum tertata. Artinya nopo? Lokasi itu berpengaruh besar. Kenapa dibilang berpengaruh besar? Karena lokasi itu memiliki nilai distorsi yang berbeda-beda. Artinya distorsi ini bahasa kata lainnya pantul. Niki muni king speaker. Nek kula krungune king mriko. Karena speaker ini dihantarkan. Lah, termasuk lantai niki memiliki daya rambat dan hambat yang berbeda. Niki nek misalkan ngisore niki rumput, beda meleh. Inilah yang dinamakan distorsi ruangan sekeliling. Main ten gedung, nek posisine kados ngeten niki wah nangis. Karena daya pantulnya mulai dari sustain itu sudah sangat panjang sekali. Itu bisa mempengaruhi terhadap proses mix nantinya. Kalau sistem ini tidak diselesaikan secara baik dan benar. On.